Sofrin 11B. Halo Sobat YouTube, kali ini saya akan bahas lebih lanjut senter Sofrin S11B, review dan alasan kenapa senter ini bagus untuk kalian beli dan dapat disandingkan dengan senter Boruid D10. Senter ini sendiri menurut pendapat pribadi saya adalah senter tangan terbaik untuk kelas harga 130 ribuan. Soalnya harga terendah adalah yang seperti itu dan bisa jadi dipertimbangkan jika dana kalian tidak sampai untuk konvoi S2 Plus. Sofrin sendiri membuat dua varian, yaitu seri S11B dan S11C. Jika kalian ingin cahaya yang lebih warm atau agak kekuningan, ambil yang S11C. Jika ingin lebih putih dan lumensnya lebih baik, maka ambil yang S11B. Jadi yang di tangan saya ini adalah Sofrin S11B. Saya sendiri habis memesan Sofrin S11C lagi dan itu sedang dalam perjalanan. Oke, kali ini kita akan bahas alasan kenapa kalian harus membeli Sofrin S11B. Di video sebelumnya saya sudah membahas kekurangan dari senter ini. Alasan kalian harus memiliki senter Sofrin S11B yaitu yang pertama, senter ini sudah mengadopsi Type-C untuk chargernya, dimana sekarang rata-rata sudah Type-C untuk charger pada smartphone terbaru, sehingga harusnya kabelnya lebih gampang ditemukan di mana-mana ketika kehabisan daya. Untuk kekurangannya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu Type-C-nya ini bagian kabelnya agak lebih panjang ya kawan-kawan. Jadi harus cari kabel Type-C seperti yang ada pada spesifikasi kabel bawaan yang diberikan oleh Sofrin. Alasan yang kedua kalian harus membeli senter ini, baterainya bisa dilepas dan dipasang. Kalian tahu kan, baterai jika sudah dipakai dan di charger cabut, maka lama-lama bakalan aus dan kalah. Seperti layaknya baterai pada smartphone. Kalau di iPhone itu biasanya sebelum beli iPhone orang pada cek yang namanya baterai health ya, apalagi kalau beli iPhone bekas. Bukan BH yang itu ya, bukan BH yang menggantung, pokoknya baterai health yang saya maksud bang. Yang saya maksud ini adalah baterai health alias kesehatan baterai. Kelebihan senter dengan baterai yang bisa dicabut pasang adalah tentunya mempermudah ketika ingin mengganti baterai, atau bahkan ketika kalian berkeliaran seperti saya dan baterainya habis, kalian tinggal keluarkan baterai cadangannya dan cabut baterai dari senter, kemudian kalian tinggal pasang baterai cadangan tersebut. Ini lebih efisien daripada kalian harus pakai powerbank untuk cas ditunggu penuh dulu, atau beli baterai ABC di warung, itu kurang ramah lingkungan ya. Saya sendiri sebelum beralih ke senter yang seperti ini, saya pakai senter yang dengan baterai ABC itu, baterai AA maupun baterai AAA itu. Alhasil limbah baterai AA atau limbah baterai AAA itu terkumpul banyak dan itu susah ya untuk didaur ulang, karena di tempat saya tidak ada daur ulang baterai jenis seperti itu. Yang ketiga, dalam pembeliannya kita dapat lanyar. Nah, lanyarnya ini multifungsi sekali ya kawan-kawan. Bisa kalian lihat banyak fungsi dari lanyar ini, dikarenakan layarnya sudah dibekali dengan stopper, sehingga dapat dimaksimalkan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut. Skenario yang pertama, contoh tali sepatu saya terlepas, maka saya bisa biarkan senter ini menggantung sambil saya mengikat kembali tali sepatu saya. Dan beda dengan lanyard yang diberikan sama konvoi S2 Plus saya. Nah, konvoi S2 Plus ini juga ada lanyardnya, hanya saja lanyardnya ini tidak ada stopper. Mungkin kalau ditambahkan stopper lebih bagus lagi. Kita coba melakukan simulasi yang sama dengan yang saya lakukan dengan Sofrin S11B. Jadi lanyardnya saya gantungkan, kemudian saya coba untuk memperbaiki tali sepatu. Ya bisa juga sih, tapi kalian lihat senternya ini udah setengah jalan untuk mau jatuh dari tangan saya. Jadi untuk lanyard yang menang itu ya si Sofrin S11B sih menurut saya dibandingkan konvoi. Tapi soal lanyard ini bisa dibeli sendiri sebenarnya. Hanya saja enak kan dapat barang gratisan yang sudah siap untuk digunakan di segala kondisi dan situasi. Lanyardnya juga berfungsi jika kalian ingin menggantung senter ini untuk menerangi, entah contohlah menerangi camp saya, ini bisa saya gantung seperti ini dengan lanyardnya.
ataupun jika posisi berada di dalam tenda. Keunggulan berikutnya, senter ini adalah tipe senter zoom. Meskipun zoomnya nggak jauh-jauh amat ya bang, beda sama yang zoom teleskopik itu. Karena senter ini bertipe senter zoom, maka kita hampir tidak membutuhkan diffuser. Tapi terserah kalian sih jika mau tambah diffuser untuk senter ini. Berikut untuk penampakan zoomnya jika saya menggunakannya di dalam ruangan. Kira-kira sih seperti ini. Jadi kalau macam kalian ingin menggunakan sebagai penerangan pada tenda, kalian bisa putar pada zoom yang paling minus ya. Apa ini istilahnya? Pokoknya yang paling dasarnya lah. Sehingga kita bisa mendapat bagian terang yang luas. Kira-kira sih seperti itu. Kemudian alasan yang kelima, senter ini ada magnetnya pada bagian ekornya ya, atau tutup baterainya. Nah, ini untuk skenario ketika kalian bekerja di sekitar benda-benda yang ada logamnya, maka dapat ditempelkan. Contohlah, saya menempelkannya ke pisau atau ke kapak atau ke rangka beton mungkin ya, atau juga di mana saja sih yang ada logamnya. Contoh, dalam skenario ini tali sepatu saya terlepas sehingga saya memutuskan untuk menancapkan pisau saya ke blok kayu ini. Kemudian saya menempelkan bagian belakang dari senter ini. Magnetnya ini sudah lumayan kuat ya kawan-kawan. Sehingga saya dengan nyaman bisa memasang kembali tali sepatu saya yang lepas. Kira-kira sih ini skenario yang bisa dilakukan. Skenario ini juga bisa diterapkan untuk jika ingin melihat persediaan atau apapun itu yang membutuhkan pencahayaan, dan kalian bisa melakukan skenario seperti ini. Kemudian beda dengan senter konvoy kita harus membeli clip onnya secara terpisah. Tapi di Sofrin yang murah meriah ini kita sudah dapat clip onnya ya. Clip onnya ini cukup kuat dan bisa kalian selipkan di mana saja, mau di sepatu, mau di pinggang, atau mau di kantong celana, mau di saku, yang mana-mana saja ya yang kalian suka. Dimanapun itu kalian bisa mengklipkannya ya, silakan diklip. Kira-kira seperti itu. Alasan berikutnya kenapa kalian harus memiliki senter ini, yaitu bodinya yang sudah aluminium serta anti air untuk kategori hujan. Dan diklaim katanya bodinya ini adalah aluminium grade bla bla bla. Pokoknya kalian bisa searching untuk grade dari aluminium yang digunakan, yang katanya diklaim untuk pesawat terbang. Tapi itu entah benar atau tidak ya. Intinya sih senter ini kuat menurut saya. Apalagi kalau cuma jatuh di medan tanah seperti ini. Dan ini juga saya coba untuk lempar ke lok kayu ya, biar terjadi benturan yang keras. Nah, ini udah bagus ya menurut saya. Jadi untuk bodinya ini tidak perlu diragukan lagi. Karena bodinya jadi kotor, maka kita akan mencuci senter ini sekalian kita uji untuk anti airnya. Oke, kita ke sungai. Oke, karena habis main tanah tadi, kita bersihkan dengan air. Kebetulan ini airnya bersih ya kawan-kawan ya. Jadi sekalian kita cuci-cuci senternya supaya tidak mengotori kantong kalau dikantongin. Nah, ini sudah lumayan bersih ini. Sampai sekarang senter ini masih aman ya setelah saya celupin di air sungai. Tidak ada kendala yang saya dapatkan. Sampai video ini saya edit di hari Kamis ini, baru saya niat ngedit. Ini senternya masih nyala dengan normal dan sehat walafiat, tidak ada kendala. Ketika saya membuat footage video ini, saya sempat membongkar bagian tempat baterai untuk melihat apakah ada air yang mencoba untuk melakukan penetrasi masuk. Tapi setelah saya cek bagian baterai dan lain-lainnya, itu tidak ada air yang masuk ke dalam ya kawan-kawan ya. Jadi memang ini aman. Tapi ingat, ini bukan untuk menyelam.
Jadi tujuannya kalau tidak sengaja jatuh ke sungai dan kalian langsung ambil, setidaknya senter ini tidak akan langsung rusak, kira-kira seperti itu. Jadi untuk anti air, saya akui senter ini anti air kawan-kawan. Hanya saja kalian perlu ingat ini untuk sebenarnya disiram ya, bukan dicelupin, tapi saya iseng saja celupin. Dan setelah dicelupin singkat seperti tadi untuk membersihkan senter ini, tidak ada kerusakan yang terjadi pada senter ini. Oke, dan alasan terakhir kalian harus membeli senter ini, yaitu hal yang paling penting adalah mode-mode pencahayaannya. Oke, yang saya suka dari driver Sovereign ini di harga murah, di mode standar ini memberikan pengalaman penggunaan yang menurut saya lebih baik dari Convoy untuk user casual seperti saya. Contoh, jika kalian menekan lama powernya, maka akan masuk ke mode Moon. Bisa kalian lihat ini adalah mode Moon pada center Sovereign ini. Jadi mode ini sangat berguna sebenarnya untuk kita atau yang suka berkegiatan di alam bebas. Mode ini seperti yang saya bilang sangat berguna untuk kalian yang hobi hiking, contoh digantungkan di tenda. Untuk pencahayaan ini akan sangat menghemat baterai, sehingga dayanya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain. Contoh ketika kita tidur, mau seterang apa sih lampunya atau cahayanya? Kan kita pastinya pakai cahaya yang agak temaram. Jadi seperti ini cocok dinyalakan hingga kita bangun di pagi hari. Jika terbangun di dini hari pun kita masih dapat melihat sekitar dengan jelas. Dan ketika kalian butuh BIM atau ada kejadian darurat, kalian tinggal pencet lama lagi, maka dari mode Moon akan masuk ke mode turbo. Maka kalian akan mendapatkan cahaya yang sangat terang yang dapat kalian sesuaikan dengan situasi. Jika kalian punya baterai yang bagus, baterai 18650 yang daya baterainya hampir sekitar 3000-an hingga 3500 mAh, mode Moon-nya ini katanya bisa diklaim menyala sekitar 35 hari. Wah, sangat hebat ya, nyalanya 35 hari. Makanya saya suka senter yang punya mode Moon seperti ini atau mode 1 lumens. Ini akan sangat membantu kita untuk memanage penggunaan baterai untuk daya senter, atau bisa juga untuk menghemat daya powerbank kita. Jadi kita bisa menggunakan daya atau kita bisa menggunakan senter, terangnya disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang kita hadapi. Kira-kira sih seperti itu pendapat saya untuk mode 1 lumen atau mode Moon ini. Oh iya, mode Moon itu artinya cahaya bulan. Jadi kira-kira cahayanya itu seperti ketika cahaya bulan purnama. Jadi seperti sinar bulan purnama ceritanya. Ketika kita lihat sekitar dengan waktu bulan purnama, nah kira-kira seperti itu cahaya dari mode Moon ini. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengakses mode kalian cukup tahan tombol powernya, maka itu akan masuk ke mode Moon. Nah, jika lampunya masih nyala hijau di tombol powernya dan kalian tahan satu kali atau tekan satu kali, itu akan masuk ke mode normal. Dan jika kalian tekan satu kali lagi, maka itu akan masuk ke mode turbo. Dan jika kalian masuk mode Moon, kemudian kalian tahan tombol powernya, maka kalian akan masuk ke mode turbo. Kemudian kita lanjut dengan tekan satu kali tanpa tahan. Jadi ini bukan ditahan ya. Jika kalian tekan satu kali tombolnya, itu akan masuk ke mode normal seperti senter kebanyakan. Kalau lampu tombol power masih hijau dan kalian tekan sekali lagi, maka itu akan masuk ke mode turbo. Kemudian jika kalian tekan satu kali untuk menyalakan, kemudian kalian tekan tahan, itu akan masuk ke mode pemilihan cahaya. Tapi di sini tidak ada mode Moon ya kawan-kawan ya. Jadi di sini kalian bisa memilih 5 mode terang. Caranya tinggal kalian tahan, dan ketika kalian ingin memutuskan terang yang mana kalian gunakan, tinggal lepas tombolnya. Oke, jadi tadi yang pertama kita bahas bagaimana mode dari senter ini ketika tombol powernya ditahan. Kemudian yang kedua bagaimana mode dari tombol powernya ketika ditekan satu kali. Maka selanjutnya kita akan bahas bagaimana performa senter ini ketika kita mengklik 2 kali tombol powernya.
Dan ini juga yang saya suka dari senter ini. Jika kalian klik 2 kali secara cepat, maka akan masuk ke mode strobo. Beda dengan senter konvoy ya. Jika konvoy itu untuk mencapai strobo, kita harus memulai dari mode sebelumnya yang kita gunakan. Kalau di senter Sovereign ini kalian cukup tekan 2 kali langsung masuk strobo, dan ini sangat membantu menurut. Jadi tanamkan dalam pikiran kalian jika membeli senter ini, klik 2 kali secara cepat ketika kalian membutuhkan strobo untuk situasi-situasi yang tidak terduga. Seperti contoh ada yang berusaha melukai kalian, kalian bisa dengan cepat menekan 2 kali tombol powernya dan itu akan menyilaukan sang penyerang. Kira-kira sih seperti itu. Atau jika ada hewan-hewan seperti babi mungkin yang lewat, kalian bisa strobo, maka babinya mungkin bisa lari. Contoh mode strobo bisa digunakan seperti ini. Ini cuma skenario ya kawan-kawannya, bukan untuk dilakukan betul-betulan di lapangan, tapi siapa tahu butuh. Untuk pisaunya mungkin bisa diganti dengan benda tumpul. Contoh ada yang menyerang kalian, aktifkan strobonya, kemudian lakukan serangan balik. Ya, kira-kira seperti ini skenario yang bisa saya pikirkan, tapi ini hanya untuk reka adegan saja ya kawan-kawan ya. Jadi dengan strobonya yang mudah dijangkau, maka akan mempermudah kita untuk mengambil tindakan dan menetralisir ancaman. Ciluba, kaget kan kau? Sorry bang, bercanda. Kita lanjut ke mode berikutnya. Jadi jika kalian tekan 2 kali, kemudian tekan 2 kali lagi atau klik 2 kali lagi, maka akan masuk ke mode SOS. Jika kalian klik 2 kali, klik 2 kali sebanyak 3 kali. Ini gimana ya ngomongnya ya, rempong ya. Pokoknya kalau kalian klik 2 kali tapi sebanyak 3 kali, maka akan masuk ke mode seperti ini. Ini beam shoot yang 1 kali lemparan ya. Ini apa istilahnya, saya nggak tahu ini apa istilahnya, tapi sepertinya ini berguna untuk memberikan tanda pada campsite kalian. Contoh ada tim yang mau datang atau teman kalian yang mau menyusul ke base camp, kalian bisa pasang beam shoot seperti ini. Jadi teman kalian akan aware, oh lokasi kemah kalian ada di mana, kayak begitu. Sebenarnya mode-mode ini bisa diganti dengan mode yang lain ya, tapi karena saya pengguna kasual, jadi saya sudah nyaman dengan konfigurasi 1. Ini konfigurasi 1 ya namanya, kalau nggak salah. Kalian bisa lihat website Sovereign, maksud saya Sovereign, untuk melihat konfigurasi yang bisa dilakukan dengan center S11B ini. Menurut teman-teman yang lain sih S11B yang bisa diganti-ganti konfigurasinya seperti ini, dan beda dengan S11C yang katanya tidak bisa diganti untuk konfigurasinya. Untuk user experience saya lebih suka Sovereign daripada Convoy ya, karena beda dengan Convoy. Jika Convoy itu contoh kalian mau masuk ke strobo, itu harus muter jauh dulu untuk dapat strobo. Kecuali strobo adalah mode terakhir sebelum senter dimatikan, maka ketika kalian menyalakan senter Convoy, itu akan otomatis memori mode mengingatnya, sehingga pas dinyalakan maka strobo di Convoy itu langsung muncul. Tapi bagaimana kalau kalian di mode moon pada center Convoy dan putus strobo? Ya kalian harus tekan-tekan dari bawah sampai atas, dan itu tidak praktis menurut saya. Jadi menurut saya Sovereign lebih baik untuk akses mode yang ditawarkan. Jadi kita bisa merespon sebuah kejadian dengan mode yang tepat sesuai kebutuhan, tanpa harus menekan-nekan untuk mencari mode yang sesuai dengan situasi. Contoh, ada bagas lewat, klik 2 kali strobo untuk menakut-nakuti. Kemudian yang terakhir adalah pengujian cahaya ketika gelap gulita, dan ini posisi saya lagi di hutan ya kawan-kawan ya. Seperti biasa, untuk melihat terang yang sebenarnya untuk kegiatan outdoor itu memang cocok dicek di hutan langsung seperti ini. Karena kenapa? Beda jika kita mengetes di kota yang ada tembok putih dan ketika berada di hutan yang kebanyakan berwarna hitam seperti tanah, dan itu tidak memantulkan cahaya dengan baik, sehingga kita bisa melihat performanya ketika digunakan untuk outdoor. Oke, cahaya yang tadi kalian lihat itu adalah mode moon. Kamera saya tidak terlalu bagus menangkap mode moon tersebut ya. Jadi sebenarnya sih terasa agak terang, tapi karena kamera saya yang tidak terlalu baik dalam cahaya gelap sehingga kurang kelihatan.
Oke, kemudian ini adalah cahaya mode normal dari center sovereign ini, dan ini saya menggunakan zoom yang paling minus ya, bukan yang zoom plusnya. Jadi ini yang cahayanya float atau melebar, kira-kira seperti ini sorotnya di turbo. Kalau ditanya sih menurut saya ini sudah lebih dari cukup ya, apalagi kalau kita mau pakai mode turbonya. Tapi nggak mungkin sih kita turbo terus, paling pakai mode normal seperti tadi sudah cukup kalau menggunakan mode floatnya. Karena jika kita pakai mode yang zoomnya itu cahayanya akan lebih terkumpul lagi. Kemudian kita lanjut ke cahaya strobo, kira-kira strobonya seperti ini di kegelapan. Kemudian kira-kira seperti ini cahaya SOS-nya di kegelapan. Kemudian ini yang mode beam shoot satu-satu kali. Ini tiap detik mungkin satu kali ya ini ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian ini cahaya normal jika saya menggunakan mode zoom pada center ini. Jadi ini saya zoom sampai maksimal ya untuk perbandingan. Jadi dia lebih tersorot daripada tadi yang cahayanya menyebar. Jadi ini mode 1. Kemudian kita coba untuk turbo, kira-kira seperti ini ketika saya menekan turbo pada center sovereign S11C ini. Sorry, maksud saya S11B. Kemudian kira-kira seperti ini 5 mode untuk memilih terang yang diinginkan. Jadi jika kita tekan satu kali dan kemudian tekan tahan, maka kita bisa memilih mau seterang apa cahaya yang dibutuhkan. Oke, dan saya coba untuk berjalan-jalan di sekitar campsite. Kira-kira seperti ini mode turbonya ketika saya gunakan untuk roaming atau berjalan-jalan di sekitar campsite. Ini posisinya dalam mode zoom atau sorot ya. Bisa kalian lihat jangkauannya cukup jauh, bisa untuk menyorot yang agak jauh-jauh. Jadi jika kita butuh sorotnya tinggal kita putar sampai mentok zoomnya, dan jika kita butuh untuk cahaya menyebar kita tinggal putar kembali untuk mendapatkan cahaya yang float. Oke, kemudian kira-kira seperti ini jika saya tidak pakai mode zoom alias saya pakai mode float. Jadi ini lebih menyebar ya daripada yang tadi. Bisa kalian lihat, jadi ini berguna untuk jika ingin mendapatkan cahaya yang lebar sehingga kita bisa melihat sisi-sisi samping kita dengan jelas. Jadi ini modenya jika dalam mode float. Dan kemudian kira-kira seperti ini transisi dari mode float atau yang lebar tadi menuju ke mode fokus atau zoom.
Dan kira-kira seperti ini jika saya mengubah dari zoom ke float maupun dari float ke thrower, alias dari cahaya menyebar ke cahaya fokus. Kira-kira sih seperti ini. Kemudian kita akan sedikit adu dengan center convoy. Wah, ada kunang-kunang yang lewat tuh. Oke, kembali ke pembahasan. Kira-kira seperti ini sinar dari center convoy. Jadi kira-kira seperti ini perbandingan untuk sinarnya konvoi yang nomor 2. Kalau nomor 1 kan konvoi itu dia mode moon. Yang warna kekuning-kuningan itu sinar dari konvoi, yang agak putih-putih itu sinar dari Sovereign S11B saya. Kalian bisa lihat perbedaannya di sini untuk cahayanya. Cahaya konvoi yang menggunakan LED SST40 ini lebih berwarna kekuningan sedikit ya. Jadi kayak lebih nyaman dipandang. Tapi sinar putih dari Sovereign S11B ini juga sudah bagus menurut saya. Warnanya putih yang tidak pucat kayak TAF LED. Pokoknya putihnya ini bagus. Tapi untuk di mode turbo memang Sovereign S11B ini kalah dari sinar center convoi S2 Plus saya. Tapi kalau kita bicara penggunaan harian maupun untuk camping maupun untuk bushcraft dan lain sebagainya, aktivitas outdoor, center Sovereign S11B ini sudah sangat cukup ya menurut saya. Bahkan tidak perlu untuk sampai punya center convoi. Untuk cahaya center convoi ini agak sedikit fokus tapi lebih banyak floatnya ya. Dan ketika saya adu, saya menggunakan center Sovereign dalam mode yang full zoom. Jadi ini saya zoom benar-benar, saya zoom untuk center dari Sovereign S11B ini. Oke, kita lanjut. Kira-kira begini perbandingan cahaya dari center Sovereign S11B dibandingkan dengan TAF LED P15. Bisa kalian lihat, ini TAF LED P15 dan ini Sovereign S11B. Cahaya dari TAF LED P15 itu kalau nggak di zoom itu pucat ya. Meskipun kita zoom juga ini kurang menyenangkan warnanya saya rasa. Tapi kalau kalian dananya memang tidak sampai 100 ribuan cari center ya, TAF LED P15 ini bisa kalian pertimbangkan. Hanya saja kalau untuk kondisi hujan atau apa, cahayanya ini agak buram sehingga arah ke depan itu agak susah untuk dilihat. Jadi kalau kalian punya uang lebih, mending kalian naikkan budget ke center Sovereign S11C atau Sovereign S11B agar lebih safety lagi ketika kita berkegiatan di alam bebas. Atau kalian juga bisa beli Boruid D10, itu juga alternatif yang bisa dibeli. Karena Sovereign dan Boruid D10 ini hampir-hampir sama ya kawan-kawan ya. Bukan hampir sama saja, tapi center Sovereign S11C dan Boruid D10 ini setahu saya masih satu pabrikan. Kemudian tanda jika center ini lowbat, pada bagian lampunya yang biasanya berwarna hijau itu akan berwarna merah seperti ini. Tandanya jika baterainya sudah mau habis. Sepertinya reviewnya jadi tambah panjang ya kawan-kawannya. Saatnya kita akhiri review ini. Sudah sampai menit ke-28 ini ya. Biasanya saya nggak bikin video panjang seperti ini, tapi memang center ini layak untuk dibahas panjang lebar. Jadi kesimpulannya, center ini sangat layak untuk kalian beli. Mulai dari bodinya yang bagus, mode-modenya yang banyak, mulai dari untuk EDC, untuk naik gunung pun juga jadi. Pokoknya untuk segala kondisi center ini menurut saya sempurna ya menurut saya. Lalu harganya ini murah ya menurut saya ya. Untuk fitur yang diberikan ini menurut saya center ini sudah murah. Kecil-kecil tapi cabai rawit. Harganya cuma 130 ribuan. Dapat fitur yang lengkap seperti ini, anti air lagi. Sehingga jadi alasan saya untuk merekomendasikan center Sovereign S11B ini untuk kalian beli. Dan saya masih beli lagi satu center Sovereign yang serupa dengan ini, yaitu Sovereign S11C. Dan itu masih dalam perjalanan.
Ini juga footage ketika saya coba siram dengan air Sofrin S11B punya saya ini. Oke, jadi sebelum kalian ngantuk karena review ini kepanjangan, hampir sampai, bukan hampir lagi, udah 30 menitan reviewnya. Saya pamit undur diri. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dalam video-video yang lain. Celupa. Terima kasih telah menonton.